Welcome back to Sinemaku, di mana kita akan membahas dan merecap film-film favorit lo. Jadi hari ini kita akan merecap film Gonjiam Haunted Asylum. Film ini salah satu film modern horor favorit gua. Alasan pertamanya karena RSJ Gonjiam ini memang tempat yang beneran ada walaupun sudah dihancurkan ya. Bahkan pernah diliput oleh CNN sebagai salah satu tempat paling menyeramkan di dunia. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke recapnya dan seperti biasa, spoilers alert. Film ini dimulai dari perspektif dua orang YouTuber yang sedang mengeksplor RSJ Gonjiam. Di mana RSJ Gonjiam ini sangat terkenal sebagai salah satu tempat yang sangat angker. Bahkan saat rekaman ini tertangkap sebuah muka misterius di salah satu kamar. Setelah itu kita diperkenalkan ke Hajun, yaitu seorang YouTuber juga yang memiliki sebuah channel streaming mengenai hal-hal gaib yang bernama Horror Times. Hajun menjelaskan bahwa RSJ Gonjiam ini memang terkenal sebagai salah satu tempat paling angker di dunia. Salah satu penyebabnya adalah karena rumor bahwa kepala dari RSJ dan staf menjadi gila dan membunuh para pasiennya. Dan berkali-kali ruangan 402 yang misterius menjadi spotlight dari tempat angker ini. Hajun mengatakan bahwa mereka akan mengeksplor dan mencoba merekam semua hal supernatural yang seringkali terjadi di RSJ Gonjiam dengan peralatan yang lebih profesional dibandingkan dengan YouTuber lain. Tim Horror Times terdiri dari 5 orang, yaitu Hajun sebagai ketua, Sungwook sebagai pembawa acara, Jaehyun sebagai editor, Sunghoon sebagai kameramen utama, dan Jihyun sebagai asisten kameramen. Mereka mengundang 2 guest star dalam acara mereka, yaitu Ahyeon dan Charlotte, karena mereka mempunyai pengalaman mengunjungi tempat-tempat angker lainnya. Mereka berkumpul di sebuah kafe, di mana mereka terlihat santai dan cenderung excited mengenai proyek ini. Mereka membahas mengenai berbagai macam urban legend dan fakta-fakta mengenai Gonjiam sambil santai-santai dan minum, ya. Dan mereka juga menargetkan 1 juta viewers. Di hari H mereka pergi dengan sebuah van. Keadaan masih terlihat sangat santai dan bahkan mereka cenderung bersenang-senang. Mereka bahkan menyempatkan diri untuk bermain water sport terlebih dahulu sebelum pergi ke RSJ Gonjiam. Seperti suatu momen yang sering disebut sebagai calm before the storm. Setelah mereka selesai bermain water sport dan sedang menuju ke RSJ Gonjiam, mereka pun mulai sadar bahwa banyak jalan yang ditutup. Lalu mereka pun akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki menuju RSJ dan membawa semua peralatannya. Sesampainya mereka di lokasi, mereka mendirikan tenda untuk setup markas utama. Di dalam tenda itu mereka pasang semua peralatan agar Hajun dapat memonitor semua aktivitas. Selain tenda, mereka juga memasang beberapa CCTV di dalam RSJ Gonjiam sebelum mereka mengeksplor RSJ tersebut. Saat malam tiba dan semua peralatan sudah siap, mereka menuju ke RSJ Gonjiam dengan berjalan kaki lagi. Di saat menuju lokasi, mereka menemukan sebuah celana dalam yang mereka ikatkan ke pohon sambil bercanda. Streaming pun dimulai dan ribuan penonton mulai ikutan menonton streamingnya. Mereka mulai masuk ke dalam Gonjiam dan memulai acara streaming mereka. Di dalam RSJ itu banyak lorong gelap yang mengerikan dan banyak berisikan sampah, temboknya penuh dengan grafiti. Lalu sesampainya di satu ruangan, Charlotte mengeluarkan air suci yang ia tuangkan ke dalam sebuah wadah. Lalu mereka memasang 1 GoPro untuk merekam apabila ada hantu yang termonitor. Saat Sungwook sedang menjelaskan rundown dari acara, tiba-tiba pintu di belakang Sungwook tertutup dengan kencang, sehingga semua tim kaget. Ternyata pintu itu adalah pintu kamar kepala rumah sakit yang diisukan menjadi gila, membunuh pasien dan akhirnya melakukan bunuh diri di ruangan itu. Mereka masuk ke dalam ruangan itu dan tiba-tiba salah satu dari mereka menemukan sebingkai foto pasien dan staf dari RSJ tersebut. Selain dari foto staf dan pasien, terlihat juga sebuah foto dari kepala rumah sakit yang ternyata suka bermain pingpong. Setelah itu mereka dibagi menjadi beberapa tim dan masing-masing tim mengeksplor tempat-tempat yang terkenal angker di RSJ Gonjiam. Pertama, perspektif dari tim Charlotte dan Jihyun. Mereka mengeluarkan pilox lalu membuat grafiti di tembok yang bertuliskan Charlotte, ya. Dan secara tidak sadar di bawah tulisan tersebut ada grafiti yang sudah ada sebelumnya yang bertuliskan teruslah untuk hidup. Setelah itu mereka masuk ke lab di mana ia menemukan sebuah boneka
dan ayam mati yang seperti dipakai untuk ritual. Setelah itu perspektif berubah ke Jaehyun dan Ah-hyun yang sedang berada di lantai 3. Di lantai 3 ini konon banyak penampakan hantu karena ada beberapa pasien yang meninggal di lantai ini. Sesudahnya mereka memasuki kamar mandi yang katanya beberapa kali terjadi penampakan hantu juga. Di dalam ruangan itu ada sebuah noda hitam di dinding yang berbentuk seperti orang. Konon katanya disitulah tempat hantu keluar. Dan seperti yang kita tahu di dalam ruangan itu, tim Horror Time sudah memasang beberapa CCTV yang bisa membaca pergerakan. Perspektif kembali ke tim Charlotte, di mana mereka berada di kamar, atau lebih tepatnya di depan kamar 402 yang terkenal dan banyak orang yang mencoba untuk masuk, tetapi tidak pernah ada yang berhasil. Rumornya orang yang mencoba masuk ke pintu itu, atau lebih tepatnya ke pintu 402, akan bunuh diri atau mati secara misterius. Mereka terus mencoba membuka kamar 402 dengan berbagai macam cara, dengan linggis bahkan sampai ditendang. Tapi tidak ada efek dan kamar tersebut tetap tidak bisa dibuka. Setelah selesai eksplorasi, mereka pergi ke kantor kepala RSJ lagi untuk melakukan suatu ritual. Di dalam ruang kepala RSJ sudah ada benang merah dan lonceng yang bergelantungan. Selain dari itu juga mereka sudah menyiapkan lilin dan peralatan ritual lainnya. Ji-hyun memulai ritualnya. Pertama dia membakar dupa, lalu membakar mantra untuk memanggil arwah. Tiba-tiba lilin itu padam dan bel yang bergantungan mulai berbunyi dan jatuh secara bersamaan. Semua tim panik dan keluar dari ruangan tersebut dengan sangat-sangat ketakutan. Tetapi ternyata diam-diam Sungwook dan Sunghun terlihat menelepon Hajun di ruangan terpisah. Dan ternyata semua fenomena supernatural itu hanya buatan mereka supaya banyak viewers. Mereka terlihat bahagia setelah tahu semakin banyak orang yang streaming acara Horror Times. Tetapi setelah menutup telepon, Hajun mulai mengalami hal-hal aneh di dalam tendanya. Seperti menjadi pertanda buruk pertama bahwa apa yang mereka lakukan itu membuat para penunggu di tempat itu marah. Lalu mereka memutuskan untuk kembali ke lab. Sesampainya di lab, boneka yang Ji-hyun dan Charlotte lihat sebelumnya pindah dari posisi awalnya. Mereka pun menjadi panik. Dan ternyata boneka tersebut setelah dilihat lebih dekat adalah suatu boneka yang sama seperti yang dimiliki oleh salah satu pasien di Gonjiam. Mereka tambah panik, terutama Charlotte yang berteriak histeris. Beberapa dari mereka ingin menyelesaikan streaming ini dan keluar dari RSJ. Tetapi ternyata lagi-lagi boneka ini adalah akal-akalan dari mereka bertiga. Mereka pun tertawa seperti puas berhasil membuat yang lain ketakutan. Setelah mereka lebih tenang, akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar. Jaehyun dan Ah-hyun pergi ke lantai 4 dan sisanya lanjut masuk ke ruangan klinik di mana mereka menemukan beberapa peti kayu yang ada lubang di tengahnya. Sungwook penasaran dan ingin membuka, tetapi tidak ada gagangnya sehingga ia memasukkan tangannya ke lubang itu. Tiba-tiba tangan Sungwook pun ditarik dengan keras ke dalam. Berbeda dengan sebelumnya, Sungwook terlihat sangat panik. Bahkan sampai ingin ia cek sekali lagi. Saat ia mencoba untuk memasukkan tangannya lagi, Ji-hyun bilang ia saja yang akan coba untuk memasukkan tangannya. Dan kali ini tangannya kembali ditarik dengan sangat keras. Dan kali ini Ji-hyun berhasil melepaskan tangannya. Setelah dilihat ternyata Ji-hyun memiliki luka seperti dicakar. Lalu seketika peti itu pun terbuka dengan sendirinya dan ternyata di dalam peti itu kosong. Setelah peti itu terbuka, Charlotte tiba-tiba terangkat dengan sendirinya dan mereka pun lari ketakutan. Sementara itu, Jaehyun dan Ah-hyun yang di lantai 4 mendengar teriakan dan mereka mulai mendengar suara pingpong. Ternyata teriakan tersebut datang dari Charlotte yang panik melihat tulisan grafitinya yang berubah. Di mana tulisan sebelumnya itu teruslah untuk hidup berubah menjadi bunuh diri. Mereka jadi sangat panik dan mulai ribut. Charlotte dan Ji-hyun ingin keluar dari RSJ dan menyelesaikan streaming, sementara yang lain tetap ingin meneruskan. Akhirnya Ji-hyun dan Charlotte pun memutuskan untuk pergi berdua saja dan meninggalkan RSJ Gonjiam. Perspektif berpindah ke Hajun yang sedang ada di tenda. Ia terlihat sangat ketakutan saat melihat footage dari graffiti Charlotte yang benar-benar berubah, dan dia tahu ini bukan settingan mereka. Melihat virus yang terus meningkat drastis, Hajun pun berbohong kepada dua timnya dan mengatakan tulisannya tidak berubah. Charlotte hanya lupa saja.
Sung-wook dan Sung-hoon pun berdebat dengan Ha-jun karena terlalu banyak kejadian aneh yang bukan settingan mereka sendiri. Ha-jun yang sebenarnya ketakutan pun mulai melihat kembali hasil rekamannya dan melihat ada satu rekaman yang aneh di mana terekam dalam satu frame semua anggota tim. Dia pun bertanya-tanya siapa yang merekam ke-6 orang itu. Tiba-tiba listrik di tenda Ha-jun padam. Setelah itu Sung-hoon dan Sung-wook nego untuk melipat gandakan bagian dari hasil pendapatan iklan streaming ini. Melihat views yang sampai 700.000, Ha-jun pun setuju. Sung-hoon dan Sung-wook yang lanjut menjelajahi RSJ itu pun mulai menemukan semakin banyak kejadian-kejadian supernatural lainnya. Dan yang paling parah, barang-barang mulai melayang dan seperti dilemparkan ke mereka. Sampai Sung-wook pingsan karena terkena barang-barang itu. Ketika Sung-hoon ingin menolong Sung-wook yang pingsan, tiba-tiba kakinya seperti ditarik dan ia dibawa ke lorong. Saat berlari kembali masuk ke ruangan, Sung-hoon seperti terpental hingga pingsan juga. Kembali ke perspektif Ji-hyun dan Charlotte yang sedang kembali ke tenda. Mereka merasa tenang karena melihat cana dalam yang diikatkan ke pohon yang menandakan mereka sudah dekat. Tetapi setelah mereka lanjut berjalan, ternyata mereka kembali lagi ke pohon itu. Dan mereka sadar bahwa mereka seperti terjebak dalam suatu lingkaran setan yang memutarkan ke tempat itu lagi dan ke tempat itu lagi. Situasi semakin genting saat Charlotte melihat mayat ayam ritual yang ia lihat di Gonjiam sebelumnya. Karena ketakutan luar biasa, Charlotte pun memanggil Ji-hyun. Tetapi tidak ada respon dari Ji-hyun. Pelan-pelan Charlotte mendekat ke Ji-hyun dan muka Ji-hyun pun menjadi sangat menakutkan dan mengeluarkan suara yang sangat aneh. Charlotte pun terlihat histeris. Tiba-tiba Charlotte melayang dan dijatuhkan. Saat itu pun ia kabur dan berlari secepat mungkin masuk ke tenda. Saat Charlotte masuk, dia memanggil Ha-jun, berpikir bahwa ia sudah selamat dan kembali ke dalam tenda. Tetapi ternyata Charlotte kembali masuk ke salah satu ruangan di Gonjiam. Charlotte pun menyoroti kamar itu. Tiba-tiba ada dua sosok yang berdiri di dalam ruangan itu. Dan saat dia melihat ke kakinya, ada sebuah boneka yang sama persis seperti di awal mereka masuk ke dalam Gonjiam. Lalu dia soroti bagian kanan ruangan dan melihat sebuah pintu berwarna biru. Ternyata pintu itu pun tidak bisa dibuka. Charlotte pun panik dan ia kembali menyoroti sosok seram itu. Lalu sosok menyeramkan itu lari dan menyerang Charlotte, bahkan sampai menyerang Charlotte, dan akhirnya yang tersisa hanyalah teriakan Charlotte saja. Kembali ke Sung-hoon yang baru sadar. Ia bangun dan mendengar suara gerinda dan menemukan Ah-hyun dan Jae-hyun yang sedang berusaha untuk membuka ruangan 402. Ia langsung mengajak mereka berdua untuk keluar dari RSJ itu. Melihat kericuhan tersebut, Ha-jun pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke dalam Gonjiam untuk menyusul mereka. Setelah suara Charlotte hilang, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Di dalam ruangan 402 yang benar-benar gelap gulita, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Dan di waktu bersamaan mereka mendengarkan suara-suara aneh. Mereka lanjut berjalan dan tiba-tiba menemukan ruangan itu jadi penuh dengan air dan tidak ada pintu sama sekali. Dan yang lebih anehnya lagi adalah mereka menemukan genangan air yang menempel di atap seperti melawan gravitasi. Tiba-tiba ada sepasang tangan yang seperti mau menutup mata mereka. Lalu mereka mencoba untuk mencari sosok itu dengan night vision dari kamera mereka. Tiba-tiba sesosok wanita berdiri di depan mereka. Lalu sosok wanita itu berubah menjadi banyak orang. Setelah dilihat lebih jelas, ternyata orang-orang itu adalah pasien Gonjiam. Sung-hoon yang ketakutan perlahan-lahan menoleh ke Jae-hyun. Tiba-tiba seperti kerasukan mata Ah-hyun dan Jae-hyun pun berubah menjadi hitam total. Dan pada akhirnya Sung-hoon pun menjadi korban terakhir. Ha-jun akhirnya tiba di Gonjiam. Ia menyusuri sebuah koridor yang menuju ke kamar 402. Saat di dalamnya ia memanggil satu persatu timnya tanpa ada jawaban sama sekali. Ia melihat ke sebuah jendela, lalu mencoba untuk lihat keluar. Ternyata ia melihat dirinya sendiri yang sedang menuju masuk ke dalam Gonjiam. Ha-jun pun ketakutan, dan di waktu bersamaan ada sesosok wanita yang perlahan-lahan melayang dan menempel ke punggung Ha-jun. Pelan-pelan wanita itu memutar balikan badannya, dan Ha-jun mencoba untuk melihat sosok wanita itu dengan kameranya. Setelah ia lihat sosok wanita itu pun, ia dicekik dan ditarik ke atas.
akhirnya Ha-jun pun mati seperti gantung diri. Sung-wook akhirnya bangun dari pingsannya. Ternyata ia seperti terikat di sebuah kursi. Perlahan kursi itu mulai berputar dan seperti ditarik dengan sangat kencang. Sung-wook yang ketakutan melihat ke kiri dan ke kanan. Dan ia melihat banyak pasien Gonjiam yang seperti terkurung di dalam banyak kamar. Ternyata kursi itu ditarik ke kamar 402. Dan lagi-lagi semua misteri Gonjiam berakhir di kamar 402. Oke, jadi itu dia Gonjiam Haunted Asylum. Jadi seperti yang gue sudah katakan di awal film ya, atau di awal video ini lebih tepatnya. Ini salah satu film horor favorit gue untuk horor modern. Kenapa? Karena dia berhasil menggabungkan style barat dengan style timur. Dimana kita tahu style timur ini mungkin paling gampang digambarkan dengan seperti Ju-on, ya, lalu juga Ringu, Noroi, dimana yang menjadi horornya itu adalah vibes, ya, vibes dari film itu sendiri. Kita ketakutan karena vibesnya yang creepy. Nah, tetapi seringkali ada orang juga yang menganggap itu jadi terlalu slow pace. Nah, dengan digabungkan dengan style barat yang lebih cenderung fast pace dan lebih banyak jump scare, ini membuat jadi suatu film yang tidak membosankan, tetapi di waktu bersamaan vibesnya sangat creepy. Menurut gua ini masuknya ke, ya, gua kasih rating 8,5. Very good, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa bisa terus subscribe, like terus semua konten-konten gua, dan buat lo yang punya request nih ya, mungkin pengen ada film-film tertentu yang di recap, bisa komen di bawah.